Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walupi Dwi Yuliana. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 3 Donomulyo, Kabupaten Malang. Saya mengajar di kelas 5. Untuk hari ini saya akan menerapkan real teaching untuk materi berpikir komputasional. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini mau memimpin doa? Ya, silakan Adit, di situ saja. Sebelum kita pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdiri. Memberi salam. Selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekarang masih jam 10. Oke, silahkan duduk semua. Sebelum itu Bu Palupi mau mengabsen terlebih dahulu ya. Adakah hari ini yang tidak masuk? Siapa saja? Aska, terus Sifara, terus Nazifa, terus siapa? Dirga, terus Kaila ya, Kaila nggak masuk. Oke, ternyata lumayan banyak yang tidak masuk hari ini, tapi tidak apa-apa. Semoga yang hari ini masuk selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke. Selanjutnya, Bu Palupi akan mengajak anak-anak untuk memulai pembelajaran dengan menikmati suasana pagi hari. Silahkan tangannya ditaruh di pahanya masing-masing. Silahkan bersender di kursinya masing-masing. Ya, silakan bersender. Duduk senyaman mungkin. Kemudian silakan semuanya memejamkan mata. Sudah? Dipejamkan matanya. Dengarkan Bu Palupi ya. Silakan semuanya menarik nafas panjang, tarik nafas panjang. Tahan, hembuskan. Lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Hembuskan melalui mulut ya. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Bayangkan kita sedang berada di taman yang sejuk. Di situ ada angin semilir yang menyejukkan ruang kelas kita. Bayangkan di sekeliling kita ada bunga-bunga yang indah, yang sangat memanjakan mata kita.
Bayangkan di kelas kita udaranya sejuk, dingin, ada angin sepoi-sepoi yang bisa membuat kita semakin nyaman. Oke, tarik nafas lagi, tahan, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Oke, buka mata perlahan. Oke, silakan duduk lagi. Apa yang dirasakan? Lebih tenang? Ya, lebih bisa fokus? Oke. Nah, itu harapannya Bu Palupi tadi setelah melakukan itu tadi namanya teknik stop, ya. Fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan konsentrasi dan juga meningkatkan fokus kita supaya pembelajaran lebih berjalan dengan nyaman. Oke, ya. Kemudian silakan anak-anak berdiri sebentar. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, ya. Tahu lagu Indonesia Raya kan? Hafal kan? Oke. Sambil menyanyi ya. Tanah tumpah darahku, di sana jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku. Bangunlah jiwanya, bangunlah rasanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah horatiku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Silakan duduk semua. Hari ini kita akan belajar coding lagi ya, seperti janji Bu Palupi di pertemuan sebelumnya. Kita akan melanjutkan materi yaitu berpikir komputasional. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah melakukan pengamatan, harapannya nanti anak-anak dapat mengidentifikasi minimal 2 permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan pemecahan masalah, harapannya nanti anak-anak dapat menyusun langkah-langkah pemecahan masalah secara runtut dan logis. Oke. Perhatikan siapa di sini yang pernah memasak nasi goreng? 1, 2, 3, 4. Yang cowok? Oke, Radit. Kalau diperhatikan dari gambar ini, nasi gorengnya terlihat lezat apa tidak? Lezat apa tidak? Yang membuat lezat ada apanya? Ada sayur, terus? Udang, terus? Telur. Ada apa lagi? Ada tomat, ada? Timun. Oke, itu adalah bagian-bagian dari nasi goreng. Kemudian, kira-kira bagaimana sih cara membuat nasi goreng yang lezat? Ada yang tahu? Yang pernah masak nasi goreng?
Pasti di sini yang sering masak goreng, yang masak nasi goreng itu siswa yang perempuan. Soalnya yang sering ke dapur adalah siswa perempuan. Yang cowok tidak apa-apa ke dapur, belajar berbagai macam masakan, ya. Oke. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi bagaimana cara membuat nasi goreng yang lebih lezat. Oke, tapi kita tidak membicarakan tentang nasi goreng ya hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional, ya. Kira-kira apa sih hubungannya memasak nasi goreng dengan berpikir komputasional? Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi, ya. Berpikir komputasional itu apa? Ya, proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Itu adalah berpikir komputasional. Oke, Bu Balupi akan menunjukkan sebuah video. Perhatikan ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai proses coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari memotong gigi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Tentu. Contoh-contoh kasus yang menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak loh masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersisa di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, penjelasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan
Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengatasinya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam BIS studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan 3 tujuan berbeda. BIS berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang berpikir komputasional. Ada 4 komponen dalam berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Kemudian yang selanjutnya abstraksi. Dan yang terakhir adalah algoritma. Oke, Bu Palupi akan mengajak anak-anak untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi Bu Palupi punya sebuah permasalahan untuk kita pecahkan bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing, ya. Silakan dikeluarkan alat tulisnya. Di lembar pertama ada nama kelompok, kemudian kelas, dan nama anggota. Oke, nama kelompok yang di sebelah sini, ya pakai pulpen. Yang sebelah sini kelompok 1, ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan diisi dulu nama anggota kelompoknya. Nama kelompok 4 samain. Nah, nama anggota kelompoknya dituliskan di sini. Oke? Sudah diisi? Nama anggota kelompoknya ada yang beranggotakan 5 orang, ada juga yang 4 orang. Nah, ini ditulis nama temannya di sini. Sambil Bu Palupi jelaskan lagi ya. Jadi ada 4 komponen dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua apa tadi? Yang kedua pengenalan Yang ketiga abstraksi. Yang keempat adalah algoritma. Jadi keempat komponen ini mempunyai peran masing-masing. Yang pertama, dekomposisi. Ini perannya membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contoh tadi dijelaskan ada misalkan ditugaskan menjadi panitia 17 Agustus. Nah, dibagilah menjadi permasalahan yang lebih kecil-kecil lagi. Apa saja kira-kira yang perlu dipersiapkan ketika menjadi panitia 17-an? Nah, itu dijabarkan menjadi berbagai masalah kecil. Kemudian yang kedua adalah abstraksi, yaitu fokus pada informasi yang penting saja. Kemudian yang ketiga adalah
kebalik ya. Yang abstraksi tadi nomor 3. Yang kedua pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah algoritma, yaitu membuat langkah-langkah penyelesaian. Oke, silahkan lembar kerja yang Bu Palupi bagikan dibaca, didiskusikan dengan satu kelompoknya. Kalau sudah, silakan dituliskan hasil diskusinya di lembar kedua. Di lembar kedua, tahu? Nah, di situ permasalahannya apa? Permasalahannya apa? 1. Apa saja tugas yang harus dilakukan Andi sebelum memasukkan barang ke dalam tas? Yang kedua, apakah ada barang yang digunakan di awal pagi hari dan yang digunakan belakangan? Yang ketiga, ini termasuk abstraksi ya. Dari semua barang, mana yang penting untuk diletakkan di atas atau mudah dijangkau, mana yang bisa diletakkan di bawah. Kemudian yang keempat, buatlah langkah-langkah urutan penempatan barang di tas Andi. Mulai dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Permasalahan besarnya apa? Memasukkan barang ke dalam tas. Ya, jadi nanti semuanya pasti mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Ya, silahkan bisa dimulai didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Nanti menulis hasil diskusinya bisa dikasih nomor-nomor ya. Di situ kan ada 4. Nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Paham? Paham? Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Dalam? Ya, betul. Nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Langsung dibaca permasalahannya, ya. Waalaikumsalam. Jam, sekarang jam 11.19. Bagaimana? Ya, diskusi. Sama saja. Sekarang fokus yang ini ya. Ini dulu. Jadi dibaca ini, kemudian baru bisa mengerjakan ini. Ya, diskusi. Ya, boleh. Pakai pensil, boleh. Kalau takut nanti ada yang salah. Bagaimana?
kan Andi mau berangkat ke sekolah. Nah, kegiatan yang pertama apa setelah sekolah? Olahraga. Kemudian dilanjutkan belajar kelompok. Ya. Halo? Ada yang kesulitan? Oke, kegiatan Andi yang pertama adalah sekolah. Setelah sekolah dilanjutkan apa? Belajar kelompok di rumah temannya. Setelah sekolah apa dulu? Kegiatan olahraga. Kemudian setelah olahraga Andi kemana? Belajar kelompok di rumah temannya. Belajar kelompok di rumah temannya. Oke, berarti tugasnya kita adalah menyusun barang bawaan milik Andi supaya nanti mengambilnya lebih mudah dan tidak banyak membongkar. Ya, paham sampai sini? Oke, bisa langsung dieksekusi. Nomor 1 berarti bagaimana? Ayo, langsung ditulis. Apa? Boleh? Dalam. Nah, nomor 1 ini kan, apa saja tugas yang harus dilakukan Andi sebelum memasukkan barang ke dalam tas? Kan, nah ya, mengecek, terus apa lagi? Menyiapkan, terus? Ada yang punya ide? Ketika mau memasukkan barang, apa yang harus dilakukan? Kan tadi urutannya berangkat sekolah dulu. Setelah berangkat sekolah, pergi kemana? Olahraga. Kemudian yang terakhir, belajar kelompok. Berarti yang harus disiapkan terlebih dahulu yang mana? Untuk kegiatan yang mana? Bebas. Bagaimana? Tidak, tidak. Iya. Kan itu nama kelompok. Fokusnya di sini ya? Tidak. Itu bukan pertanyaan. Pertanyaannya di sini. Ya. Halo. Bagaimana? Iya, langsung di bawahnya. Gimana? Nomor 2. Oh, nomor 3.
Abstraksi, menyaring informasi. Dari semua barang, mana yang penting untuk diletakkan di atas, yang mudah dijangkau. Mana yang bisa diletakkan di bawah. Berarti yang mudah dijangkau itu yang diperlukan untuk sekolah terlebih dahulu. Karena dia pagi hari itu ngapain dulu? Sekolah toh? Iya, berarti yang harus diletakkan di atas sendiri adalah keperluan sekolah. Paham? Gimana? Nah, ya betul. Nomor 2. Pola, pengenalan pola. Apakah ada barang yang digunakan di awal dan digunakan belakangan? Kalau pertanyaannya apakah, berarti jawabannya ya dan tidak. Ada apa tidak? Ada? Jadi menulisnya bagaimana? Ada yang kesulitan lagi? Ada yang kesulitan? Tidak? Oke. Gimana? Nomor 2. Diteliti pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah ada barang yang digunakan di awal dan digunakan belakangan? Ada apa tidak? Jawabannya hanya 2 nanti. Karena pertanyaannya adalah apakah? Berarti jawabannya antara ya atau tidak. Ada apa tidak? Kegiatan Andi di situ ada berapa? Ada 3. Yang pertama sekolah, kemudian olahraga, kemudian belajar kelompok. Nah, berarti yang ada barang yang harus ditaruh di paling atas apa tidak? Kok bisa? Misal Samen ada kegiatan kelompok setelah sekolah. Berarti barang yang harus mudah diambil diletakkan di mana? Barang yang dipakai nanti diletakkan di mana? Silahkan ditulis. Paham? Ada yang kesulitan? Oke, nomor berapa? Nomor 4. Algoritma urutan langkah. Buatlah langkah-langkah urutan penempatan barang di tas Andi. Mulai dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Coba diurutkan barang bawaan. Ada berapa tadi barang bawaannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, silakan diurutkan kira-kira barang yang mana yang harus diletakkan paling bawah. Diurutkan ke atas. Barang yang paling atas berarti barang yang paling sering diambil. Apa kira-kira? Gimana? Ada kesulitan? Ada, oke. Setelah ini kita presentasi ya. Jadi menyampaikan hasil diskusi di depan setiap kelompok. Gimana? Nomor 3. Abstraksi. Dari semua barang, manakah yang penting untuk diletakkan di atas? Mana yang bisa diletakkan di bawah? Oke.
Barang yang diletakkan di atas, otomatis barang itu adalah barang yang sering dipakai. Buku cerita dipakai kapan? Nah, berarti harus diletakkan di mana? Oke. Yang harus diletakkan di paling atas adalah barang yang paling sering dipakai. Kira-kira apa? Mungkin? Atau apa? Apalagi? Oke, ditulis. Bagaimana? Semua. Iya, ke depan. Mempresentasikan seperti biasa. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Kita lihat dulu ya. Yang nomor 4. Nah, ini diurutkan semua. Semua barang bawaan diurutkan. Ya, jadi bukan hanya 2. Silakan diurutkan semua. Barangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diurutkan? Iya. Mana yang nanti diletakkan paling bawah, mana yang diletakkan paling atas. Ditambahi berarti ya. Yang paling bawah berarti apa kira-kira? Buku pelajaran kan dipakai sekolah. Berarti apa ya? Nah, setelah itu apa? Ditumpuk apa lagi buku ceritanya? Nah, bisa. Dalam? Sudah? Oke, diteliti lagi ya. Dalam? Sudah? Kesulitan? Oke, sebentar. Ya, sebentar. Nomor berapa? Nomor 3. Dari semua barang, mana yang penting untuk diletakkan di atas? Kalau barang diletakkan di atas, berarti barang itu sering dipakai. Contohnya apa yang sering dipakai? Ya. Kemudian, mana yang bisa diletakkan di paling bawah? Berarti yang kira-kira belum terlalu dibutuhkan atau yang dipakai di kegiatan paling akhir. Apa kegiatan paling akhir? Belajar kelompok. Paham? Oke. Ada yang sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya? Sudah? Oke, ayo kelompok berapa ini tadi? 2. Silahkan ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Dalam? Semua, satu anggota kelompok. Silakan berdiri. Jadi nanti bisa bergantian membacanya. Jangan lupa perkenalan dulu ya.
Ayo, silahkan. Ayo. Jadi dibacakan hasil diskusinya ini, tinggal dibacakan ya, biar teman-temannya tahu. Ayo. Ya. Gini. Ayo. Begini. Langsung ini saja. Perkenalkan kelompok berapa gitu. Yang lain tetap mengerjakan ya. Sudah? Oke. Sudah? Yuk. Gimana? Nomor 4. Buatlah langkah-langkah urutan penempatan barang di tas Andi. Berarti semua barang ini silakan diurutkan. Mana yang nanti diletakkan paling bawah dan sampai di paling atas. Jadi semua barang ditulis diurutkan. Mana yang paling bawah, ditumpuk apa, ditumpuk apa, ditumpuk apa gitu. Boleh bergantian ya. Boleh bergantian? Sudah? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Sebentar. Kira-kira bagaimana penampilan presentasi dari kelompok 2? Sudah bagus? Sudah? Ada yang mau menambahkan? Tidak? Oke, silakan duduk kelompok 2. Lembar kerjanya dikumpulkan. Selanjutnya, siapa yang siap mempresentasikan? Saya, Bu. Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silakan. Ayo. Semuanya maju ya. Sudah siap? Ayo dimulai. Oke, boleh bergantian dengan temannya. Hasil diskusinya bagaimana? Sudah? Nanti langsung ini saja ya. Ya. Sudah? Boleh langsung masuk ke hasil diskusinya. Langsung hasil diskusinya. Ya. Sudah? Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Kira-kira, tunggu sebentar. Bagaimana penampilan presentasi dari kelompok 4 hari ini?
Bagus. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Oke, berarti kelompok 4 sudah boleh duduk. Dikumpulkan ya. Selanjutnya, kelompok berapa yang mau presentasi? Mana dulu? Oke, kelompok 1 silahkan. Oke, langsung disampaikan hasil diskusinya. Ya. Suaranya agak ditambah. Ya, kemudian Oke, sudah? Ada lagi? Oke, lanjut. Oke, sudah semua ya? Oke, halo. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira bagaimana penampilan kelompok 1 hari ini? Bagus. Bisa dipahami yang disampaikan dari kelompok 1? Bisa. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Boleh, silakan duduk. Lembar kerjanya dikumpulkan. Kemudian kelompok 3, silakan. Langsung ke hasil diskusi ya. Suaranya agak ditambah. Oke, sudah semua? Ya. Halo. Kelompok 3 sudah melakukan presentasi. Adakah yang mau menambahkan untuk kelompok 3? Tidak. Bagaimana penampilan dari kelompok 3? Bagus? Sudah? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan dikumpulkan. Oke, setelah kegiatan presentasi baru saja ya, dari penilaian Bu Palupi semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Jadi tadi jawabannya beragam. Ada yang jawabannya sangat lengkap, ada yang perlu tambahan, dan ada yang sedang. Tapi kurang lebih semuanya melakukan atau menyelesaikan permasalahan hari ini dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini.
Selanjutnya Bu Palupi melihat sepertinya banyak yang sudah mengantuk. Untuk itu minta tolong semuanya untuk berdiri. Kita akan bergerak dulu ya. Bergerak. Ini namanya senam ayam jago. Gerakannya simak pada video berikut. Lagi. Berputar ya. Berputar lagi. Berputar lagi. Lebih cepat. Lebih cepat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Gimana? Sudah agak panas ya? Masih ngantuk? Harus semangat semua. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, selanjutnya karena tadi sudah mengerjakan LKPD dengan baik, Bu Palupi akan menambahkan penguatan materi. Kita menonton video lagi, ya. Jadi kita kembali ke implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus berpikir komputasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Nah, itu tadi metode berpikir komputasi. Dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm
Oke, perhatikan ke depan. Jadi, komponen pada berpikir komputasional yang pertama adalah dekomposisi. Contoh permasalahan yang pertama yaitu mencuci pakaian. Maksud dari dekomposisi itu bagaimana? Seperti ini contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya mencuci pakaian itu bisa kita pecah menjadi berbagai masalah kecil. Apa saja itu? Yang pertama, memilah pakaian. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, bagaimana prosedur mencuci. Nah, pada bagian memilah pakaian, kita harus memisahkan pakaian berdasarkan jenis masing-masing. Mulai dari pakaian yang berwarna putih, pakaian hitam, pakaian yang berwarna-warni, itu harus kita pikirkan. Bagaimana pakaian itu tidak tercampur yang menimbulkan luntur. Kemudian, dekomposisi yang kedua, yaitu menyiapkan alat dan bahan. Ketika kita mau mencuci pakaian, alat dan bahan yang harus disiapkan apa saja? Ember, terus sabun, terus sikat. Itu kalau mencuci manual. Kalau kita mencuci pakai mesin cuci, harus apa? Menyiapkan air, kemudian sabun cuci loh ya. Kemudian apa lagi? Listriknya harus ada. Kemudian dekomposisi yang ketiga, yaitu prosedur mencuci. Jadi proses mencuci itu harus dilakukan secara runtut, secara urut. Bisa apa tidak mencuci pakaian, tapi pakaiannya tidak dikasih air dulu? Tidak bisa. Jadi harus menggunakan prosedur mencuci yang benar. Dari langkah-langkahnya, proses mencuci, hingga langkah-langkah yang terakhir yaitu menjemur pakaian. Dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau mengelompokkan pakaian berdasarkan 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa kita tidak mengatur waktu. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Nah, yang kedua adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Pada mencuci pakaian itu ada pola yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk mencuci maka kita memerlukan air. Kemudian kita harus menggunakan yang namanya deterjen. Kemudian kita harus menyalakan mesin cuci. Yang terakhir memasukkannya ke dalam mesin cuci atau ember, itu kalau tidak pakai mesin cuci. Begitu ya. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita memerlukan air. 2. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi. Dalam mencuci pakaian, dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu langkah abstraksi atau abstraction ya. Bagaimana ini contohnya? Pada kegiatan mencuci baju, yaitu setelah menemukan pakaian yang kotor, kita akan mengidentifikasi pakaian menurut tingkat kekotorannya dan menyatukan pakaian yang senada agar pakaian dengan warna yang lain tidak akan kelunturan ya. Pakaian dengan tingkat kekotoran normal membutuhkan 15 ml deterjen cair. Artinya, pakaian yang lebih kotor membutuhkan sabun lebih banyak. Beda dengan pakaian yang kotorannya sedang atau sedikit. Itu tidak perlu membutuhkan deterjen yang lebih banyak. Algoritma desain. Algoritma desain adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil
terakhir adalah algoritma desain. Ya. Jadi algoritma desain ini bentuknya adalah langkah-langkah atau proses selama menyelesaikan masalah. Masalahnya tadi apa? Mencuci pakaian. Jadi langkah-langkah yang kita susun itu harus urut, ya. Yang pertama, mengurutkan pemecahan dari mencuci pakaian atau dengan kata lain, mencuci pakaian kita harus mengikuti langkah-langkah yang benar, ya. Dari memulai memilah pakaian, menyiapkan alat, mencuci dan memeras. Kemudian langkah terakhir adalah menjemur pakaian. 1. Pilih baju yang Oke, kita langsung lanjut ke bagian nasi goreng. Mari kita mulai dari metode pertama, dekomposisi. Nah, dari hal memasak nasi goreng, membuat nasi goreng, bentuk dekomposisinya bagaimana? Yang pertama, ada menyiapkan peralatan. Yang kedua, menyiapkan bahan-bahan. Yang ketiga, ada bumbu. Kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah. Itu bentuk dekomposisi dari proses memasak nasi goreng. adalah memasak nasi goreng. Kita akan pecah masalah tersebut supaya menjadi sup-sup masak. Pisau dan langkah. Lebih kurang 10 menit. Maka pola ini bisa kita gunakan kembali ketika suatu. Nah, bentuk pola recognition-nya bagaimana? Ketika kita memasak nasi goreng, waktu yang kita butuhkan itu kurang lebih sama, yaitu 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit, bagaimana nasi gorengnya? Gosong, garing, kering. Ya, paham sampai sini? Nah, pola itu akan kita ulangi secara terus menerus, ya. Itu kalau kita memasak satu porsi nasi goreng, ya. Paham ya? Saat nanti kalian akan masak nasi goreng di lain waktu. Nasi putih dan mie kuetiau. Nah, bentuk abstraksinya, abstraction. Yang pertama, agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit, kita bisa membuat 5 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Nah, selanjutnya langkah yang algoritma. Bumbu dan bahannya saja. Pada proses memasak nasi goreng kita. Metode yang terakhir adalah algoritma desain, yaitu dengan melakukannya secara step by step. Nah, algoritma desainnya bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah langkah-langkah proses membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng itu juga harus urut, ya, juga harus urut. Yang pertama, panaskan minyak secukupnya. Yang kedua, apa? Menggoreng telur. Kemudian yang ketiga, memasukkan nasi dan juga bahan-bahan dan bumbunya. Yang terakhir, tes rasa, ya. Sampai sini paham? Oke, itu tadi adalah contoh permasalahan pada berpikir komputasional. Oke. Sekarang untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak hari ini, Bu Palbi punya soal evaluasi, silahkan dikerjakan. Langsung di situ saja ya. Langsung dikerjakan di sini. Kemudian ya ditaruh situ saja. Pulpen boleh?
panggilan saja. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah? Ya. Sambil mengerjakan soal evaluasi, Bu Palpi mau bertanya tentang pembelajaran hari ini. Apakah materinya bisa dipahami? Bisa, oke. Kira-kira bagaimana media pembelajaran yang Bu Palpi tampilkan hari ini? Apakah menarik? Menarik. Apakah mudah dipahami? Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya, kira-kira pengen belajar apa lagi? Yang pengen dipahami lebih dalam lagi tentang apa? Memasak nasi goreng? Kapan-kapan ya. Oke, silakan dikumpulkan soal evaluasinya. Oke, boleh dikumpulkan. Oke, silakan. Kemudian boleh siap-siap berkemas untuk pulang ya, karena sudah siang. Ya, oke bagus. Oke, bagus. Hah? Terima kasih. Oke, sudah ya? Oke. Oke. Halo? Sudah? Kalau sudah, duduk yang rapi kembali, duduk yang rapi. Hari ini siapa yang mau memimpin doa untuk pulang? Radit lagi, oke silakan Radit. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk dulu.